Siap guruku? Nah, kata beliau siap berangkat kita. Nah, nggak tahu guru soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila siratil mustaqim. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami memuliakan guru kami Al-Ustaz Muhammad Ali Rawas SAG MPD, mana S2 beliau. Yang saya muliakan Ketua Masjid Aniyatul Rahimin, dan saya muliakan para jamaah sekalian, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tentunya mari senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan yang baik ini, di waktu yang penuh berkah ini, kita semua dapat hadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin, hadirnya kita di masjid untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah ini merupakan ketinggian iman. Ya, karena kalau kita mau lihat orang-orang yang beriman, lihatlah masjid ketika waktu subuh. Dan jika hendak melihat orang Islam, maka lihatlah masjid ketika perayaan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan mudah-mudahan hadir kita pada pagi hari ini menjadi berkah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tentu mari senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat, sahabat dan para penulis sunnah beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan barisan umat beliau yang akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang saya muliakan, apa kabar ya Pak? Sehat Pak ya? Nyala setahun kita tidak bertemu ini. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya muliakan, hadirnya manusia ke muka bumi ini tentu tidak lain tidak bukan adalah untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam itu lahir dalam fitrahnya masing-masing. Di antara fitrah manusia itu adalah manusia lahir dengan berbagai tabiat dan watak. Ada yang Allah beri kepadanya sifat lemah lembut. Ada Allah beri kepadanya sifat penyayang. Namun ada pula ketika dia terlahir membawa sifat angkuh dalam dirinya, sifat sombong dalam dirinya. Padahal Quran mengatakan wala tamshi fil ardi marahan. Janganlah sekali-kali kalian berjalan di muka bumi ini dengan rasa sombong, dengan rasa congkak dan lain sebagainya. Namun kadangkala ada beberapa faktor Bapak Ibu sekalian yang kemudian menyebabkan atau membentuk pribadi orang itu bisa menjadi baik, dan ada pula sebuah lingkungan atau faktor yang membuat atau membentuk karakter manusia itu menjadi buruk. Nah, salah satu faktor yang membentuk manusia itu bersifat buruk ya tentu hal-hal yang buruk. Sifat sombong, ya, karakter angkuh itu memang melekat dalam diri manusia. Ada yang memang terlahir sudah membawa sifat itu. Namun ada pula beberapa sebab yang kemudian sifat itu terbentuk dalam dirinya. Maka insya Allah kesempatan yang baik ini
izinkan saya sedikit menguraikan, sedikit berbagi ilmu, sedikit berbagi pengalaman kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadi khazanah pengetahuan kita sehingga kita akan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, setidaknya Pak ada 4 faktor, ada 4 sebab yang kemudian manusia itu terbentuk sifat sombongnya. Ya, ini ada 4 faktor, dan ini mohon maaf jika seandainya ada dalam diri kita mungkin atau dalam keluarga kita, setidaknya ini menjadi filter kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seorang ulama mengatakan setidaknya ada 4 faktor yang kemudian menumbuhkan rasa sikap sombong dalam diri manusia. Apa yang pertama Pak? Sifat sombong itu bisa terbentuk lantaran ziyadatul mal. Sifat sombong manusia itu bisa muncul karena bertambahnya harta. Tidak bisa dipungkiri, kemuliaan seseorang itu kadang-kala diukur oleh hartanya. Semakin tinggi hartanya, maka dia dipandang semakin mulia. Nah, jangan salah. Ada sebagian orang yang kemudian semakin banyak hartanya, semakin tinggi hartanya, semakin tinggi pula kesombongannya. Kita berbicara masalah umat-umat terdahulu. Bagaimana Qarun? Qarun itu kan yang awal orang tidak punya, kemudian kaya raya. Ternyata kekayaannya itu membentuk pribadinya, mencetak pribadinya menjadi orang-orang yang sombong. Itu contoh-contoh nyata itu. Maka kemudian Allah binasakan Qarun dengan hartanya sendiri. Orang yang sombong karena harta, berarti dia melalaikan bahwasanya dia tidak percaya bahwasanya harta yang dia miliki, apapun yang dia miliki adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu harta itu kan masing-masing, ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang banyak nih. Nah, bagi kita yang tidak menyadari bahwa harta ini adalah titipan, ya maka titipan ini, harta ini akan membentuk kita menjadi orang yang sombong. Kalau selama kita ini baik dengan masyarakat, rahmah dengan masyarakat, ada sebagian orang ketika hartanya mulai banyak, karirnya mulai menanjak, ya dengan dulur tak ngambil lagi begitu. Ya, berjalan dan negur lagi. Ya, itu ada yang model itu Pak kira-kira. Maka nauzubillah, ya kita percayalah apapun yang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan titipan Allah itu 2 syaratnya. Jangan membuat yang dititipi menjadi sombong. Yang kedua, titipan itu harus dijaga. Jangan membuat kita menjadi sombong. Maka kata almarhum guru kita Kiai Haji Zain MZ itu mengatakan, masalah harta titipan belajarlah dari tukang parkir Pak ya. Tukang parkir itu kan motornya banyak, mobilnya banyak, tapi ketika satu persatu hilang, dia tidak marah, dia ridho. Kenapa? Dia merasa dititipi dan merasa itu bukan miliknya. Ketika yang punya ngambil, maka kita tidak bisa untuk menolaknya. Ibu-ibu sekalian, lalu yang kedua, yang kadangkala yang awalnya baik kemudian bisa menimbulkan sikap sombong dalam diri manusia itu adalah ketika ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu pengetahuan. Nah, belajar wajib, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Bahkan hadis mengatakan talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Bahkan Islam mengatakan sebelum keluar slogan long life education, Islam sudah punya konsep thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, belajar dari buayan hingga ke liang lahat. Ibu-ibu sekalian, ilmu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada manusia sebagai bekal hidupnya untuk menjalani kehidupan ini dengan tujuan untuk mengharap ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kadangkala orang yang semakin tinggi ilmunya, dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Baru seminggu ta'lim mulai bisa membid'ahkan orang.
Baru seminggu belajar mulai menyalah-nyalahkan orang. Padahal kita mengetahui ini peribahasa asli orang Indonesia. Semakin berisi padi, maka padi akan semakin merunduk. Semakin berisi manusia dengan ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya manusia itu harus lebih merasa dirinya tidak tahu apa-apa. Ilmu memang sesuatu yang sangat harus kita perhatikan, karena dengan ilmu hidup itu menjadi gampang, ilmu itu menjadi mudah. Tapi jangan salah, dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, maka kadang-kala timbul sikap sombong, timbul sikap angkuh, sehingga menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Belajar memang wajib Bapak Ibu sekalian, akan tapi ketika ilmu diperoleh, ketika ilmu kita dapatkan, maka jangan sampai ilmu itu membuat kita menjadi sombong. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, dan ini mudah-mudahan kita semua teringat darinya, yang membuat manusia itu menjadi sombong kadang-kala adalah ketika ziyadatut ta'ah, ketika bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sekali salat subuh ke masjid lah pacak ngatoi wong, oh kau terus sembahyang lah, untuk apa kau hidup? Baru pacak salat zuhur ke masjid satu kali lah pacak nyeramahi wong. Artinya semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita dekat dengan Allah, semakin dekat kita dengan Allah, maka timbul kesadaran, maksudnya semakin banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa banyak pahala, kalau kita merasa banyak pahala, kalau kita merasa banyak ibadah, maka kita akan menganggap orang lain itu remeh-temeh. Maka ada seorang ulama, seorang ahli ibadah yang dia tidak terekspos. Ya. Setiap ketika dia meninggal, tidak ada pun satu orang yang mau mengurus jenazahnya. Nah, kemudian datang seorang raja dari negeri seberang mengatakan, ini adalah waliullah. Ini adalah waliullah. Kenapa? Karena ternyata setiap malam ketika di saat orang-orang tertidur, dia keliling, Pak. Dia keliling, dia datang ke tempat-tempat orang mabuk, dia datang ke tempat-tempat pelacuran, dia borong semua itu minuman keras, kemudian minuman keras itu bukan dia minum, akan tetapi minuman keras itu dia buang. Kemudian dia berkata, mudah-mudahan dengan kebuangnya minuman keras ini mengurangi dosa umat manusia. Tetapi orang menganggapnya, ya karena tidak pernah nampak di masjid, tidak pernah nampak di rumah ibadah, orang menganggap sebagai ahli maksiat. Nah, kita ini Pak, yang dalam tahap belajar ibadah ini, tentu kita menyadari semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin timbul kesadaran dosa kita semakin banyak, dan kita meyakini ibadah yang kita lakukan hari ini itu belum ada apa-apanya dibanding dengan dosa-dosa kita. Banyaklah dosa kita Pak ketimbang ibadah kita, karena kita tidak pernah tahu ibadah yang kita lakukan ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan setiap dosa yang kita lakukan pasti tercatat. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala, walaupun bagaimana marahnya Allah kepada umat manusia, tapi ketika manusia itu datang kepadanya untuk minta ampun, yakin dan percayalah ampunan Allah jauh lebih luas daripada murka Allah. Murka Allah itu memang berlaku bagi manusia, akan tetapi luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus asa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Kullu bani adama khata' wa khair min khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya salah. Setiap anak Adam pasti punya dosa. Dan sebaik-baik di antara mereka yang berdosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut
Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kami taubat nasuha sebelum kami mati menghadap-Mu. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu. Di doa yang Rasul mengajarkan, Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan membawa agama Islam. Wakhtim lana bil iman, dan tutuplah usia kami dalam keadaan beriman. Wakhtim lana ya Allah bi husnil khatimah, dan tutuplah usia kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita ini menyadari, Pak, hidup ini singkat. Hidup ini sebentar. Kita tidak terasa kan saat ini sudah berusia 60, 70, tidak terasa begitu. Bayangkan dari umur sekian panjang itu kira-kira mana yang lebih dominan, antara dosa kita atau amal kita? Maka sebagai orang yang menyadari kita ini lemah, tentu kita menyadari lebih banyak dosa timbang pahala. Kita tidak bisa menjamin setiap ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa satu kali kita lakukan pasti tercatat sebagai sebuah dosa. Maka untuk itu mari kita manfaatkan di usia ini, usia yang masih ada ini, mumpung masih sehat, mumpung masih diberi kesempatan, mumpung masih diberi luang waktu dan lain sebagainya, kita isi itu. Kita isi sisa-sisa kehidupan kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita isi sisa-sisa kehidupan kita dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita kejar? Keluarga lah dapat, jabatan sudah dapat, harta sudah dapat, tinggal persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini, Pak, kalau kita kejar, tidak kata puasnya. Kejar dunia tidak dapat. Kalaupun dapat tidak banyak. Kalaupun banyak tidak puas. Walaupun puas tidak selamanya. Ada orang bangun jam 2 malam ke pasar sampai jam 1 siang. Dia kejar dunia. Apakah berubah kehidupannya? Itulah. Kalau seandainya orang mengejar dunia dapat banyak, mungkin dekati kita bakal di masjid ini. Kenapa? Semua sibuk dengan hal-hal dunia. Kamu kejar dunia pasti tidak dapat. Kalaupun dapat tidak banyak. Ya, ada yang itu tadi bangun matahari belum timbul, balik ke rumah ketika matahari sudah mulai terbenam. Tapi itulah kehidupannya. Hanya cukup untuk makan, anak sekolah dan lain sebagainya. Tidak banyak. Kalaupun banyak pasti tidak puas. Ya, walaupun banyak kita dapat harta segala macam, tidak puas. Kenapa? Lah dapat motor, nak mobil. Dapat mobil, nak rumah. Dapat rumah, nak apa lagi? Banyak. Itu satu, nak dua. Itu sifat manusia, Pak. Tidak pernah puas dia. Itu sifat manusia. Kalaupun dia puas apa yang dia dapatkan, tidak lama. Baru senang-senangnya menikmati harta yang dia kejar selama ini, Allah panggil, selesai. Tapi kalau kita kejar akhirat, pasti dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari rumah ke masjid, tiap langkah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal pahala. Tiap langkah kita. Bahkan siapa orang paling kaya di muka bumi ini? Kata Rasul adalah orang yang melakukan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, kebaikannya melebihi dunia dan isinya. Bukan Bill Gates, bukan Hairil Tanjung, orang terkaya, bukan. Dari rumah Bismillahirrahmanirrahim masuk masjid, Allahumma ghfirli waftali abwaaba rahmatik. Kemudian ketika azan berkumandang, sebelum sholat subuh fardu dilaksanakan, sholat subuh 2 rakaat, kebaikannya sama seperti dunia dan isinya. Kata bandingnya, Pak, baru 2 rakaat sunnahnya, belum wajibnya, belum zikirnya, belum doanya, belum Qur'annya, Masya Allah. Itu sebuah anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat,
Lalu yang keempat, yang kadang membentuk manusia itu menjadi sombong adalah ziyadatul kisb, bertambahnya pangkat. Nah, tadi bertambahnya harta, kemudian bertambahnya ilmu, kemudian bertambahnya ketaatan, yang kemudian bertambahnya pangkat. Saya yakin dan percaya di antara kita mungkin ada orang yang berpangkat, entahkah di pemerintahan atau mungkin di negara. Maka pangkat dan jabatan kita meyakini itu adalah amanah. Karena kita ada sumpah, ya Pak Ali ya. Ketika ada sumpah jabatan itu, ya, kita disumpah untuk melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Disumpah untuk melaksanakan amanah itu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Maka na'udzubillah, jika ada orang diberi pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipi jabatan, sombongnya luar biasa. Ada tidak pejabat yang model ini, Pak? Mungkin ada saja. Sebelum dia menjadi orang yang berpangkat, gemar bermasyarakat, aktif di masyarakat. Kalau sudah jadi orang yang berpangkat, nak nemu besaronian. Ada yang model itu. Maka na'udzubillah gitu. Ya. Boleh berpangkat karena itu adalah titipan. Allah tidak melarang orang memiliki jabatan, tidak. Yang Allah larang itu orang yang diberi jabatan tapi dia khianat. Maka al-khianat itu adalah salah satu daripada ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiqis salasa, idza hadasa kadzaba. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, kalau dia ngomong dia banyak lamudinya, banyaklah dustanya. Wa idza tu'minu khana, apabila dipercaya dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia dipercaya dia mengingkari janji itu. Maka jabatan yang saat ini mungkin kita pegang, ya, maka jabatan ini kita jadikan sebagai wasilah kita untuk mempermudah urusan manusia. Yakin dan percayalah, barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke surga. Kalau bisa dipermudah, ngapa dipersulit? Sekarang kan banyak kenapa sebagian kita ini kadang malas berurusan, kadang merasa dipersulit. Ya. Birokrasi yang berbelit-belit. Padahal kalau kita percaya, karena kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Tapi dapat pulau kita ya, karena itulah jadi aturan kadang-kala. Sudah menjadi aturan pemerintah, mau tak mau, ya kita harus ikut. Tetapi selagi bisa dipermudah, selagi bisa dipergampang, kenapa kita persulit? Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh orang yang dikasih amanah, banyak contoh orang yang dikasih jabatan itu lalai dengan jabatannya. Termasuk Firaun itu, Pak. Firaun itu Allah kasih titipan dia anugerah yang sangat luar biasa. Tapi dengan anugerah yang besar itu, ya, justru dirinya menjadi kufur dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah, orang yang sombong karena jabatannya, orang yang sombong karena hartanya, dia akan binasa, dia akan hancur karena kesombongan akibat jabatan dan hartanya. Qarun binasa karena hartanya, Firaun binasa karena jabatannya. Maka jabatan itu bisa menjadi berkah bagi pemegangnya jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan akan menjadi bencana bagi pemiliknya, bagi orang yang diamanahkan jika amanah itu dia sia-siakan. Maka na'udzubillah, tiap-tiap kita ini kan punya amanah, tiap-tiap kita ini punya pegangan, tiap-tiap kita ini punya jabatan. Kalau toh tidak punya jabatan di pemerintahan, jabatan kita adalah kepala rumah tangga. Itu amanah. Itu jabatan kita, Pak. Itu sudah pasti itu. Jabatan kita adalah kepala rumah tangga, dan itu wajib dilaksanakan dan diamanahkan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa begini, Pak? Nah, sampai jam 6 ya, Pak. Aku jam 6 ini ada gawe, Pak. Makanya cepat ya. Jadi mungkin sekedar sharing hari ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi kalau saat ini kita menyadari, Pak, 4 hal ini membuat kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik hal ini kita jauhkan.
Kita boleh punya harta, tapi harta ini kita jadikan sebagai wasilah kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita infakkan, kita sedekahkan dan sebagainya. Kita boleh punya jabatan, tapi jabatan ini kita jadikan sebagai wasilah kita untuk mempermudah urusan orang. Kita boleh taat kepada, bahkan wajib kepada Allah. Akan tapi ketaatan itu, semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwasanya dosa kita ini jauh lebih banyak daripada amal kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua masalah ilmu, kemudian ketaatan kita kepada Allah, buat kita sombong juga kan. Yang keempat jabatan. Ya. Nah kita ini kan sebagai manusia, 4 sifat itu ya adu hal sifat itu. Masalah harta relatif, apa banyak atau apa tidak, mungkin dia adu harta kalau dia nak buat sombong kita baik dan tidur gitu. Begitu juga yang lain tak ada susah, tak jadi udur kan bisa kita. Nah, kami ini minta sama kami pribadi, bagaimana cara menghindari rasa sifat-sifat sombong yang ada pada diri kita. Bagaimana ini mudah dan praktis di antara 4 tadi. Bagaimana kita sehingga kita ini lagi tidak dikata orang sombong. Bagaimana kita menghindarinya? Silakan Pak. Pak ya, jadi dan tips Pak ya. Jadi untuk kita juga Pak, saya juga pribadi, ya artinya kalau toh dari 4 hal ini, entahkah ilmu, entahkah harta, entahkah jabatan, entahkah ketaatan ini ada dalam diri kita, kemudian berpotensi menimbulkan sifat sombong, benar Pak ya? Karena ini besar potensinya Pak. Lalu bagaimana cara kita supaya 4 potensi ini atau 4 sebab ini tidak berpotensi bagi diri kita untuk menimbulkan sikap-sikap sombong? Pertama Pak, kalau kita diberi jabatan oleh Allah supaya tidak sombong, kita sadar Pak, jabatan pertama sementara, jabatan itu titipan. Nah, yang namanya titipan kata guru kita tadi, 2, jabatan itu tidak boleh membuatnya menjadi sombong. Yang kedua, jabatan itu harus dilaksanakan atau diamanahkan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Kalau toh kita kemudian diberi harta, bagaimana harta ini kemudian tidak membuat kita menjadi sombong? Kembali, harta itu titipan. Harta itu ya cuma pemberian sementara dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana harta itu tadi 2, jangan membuat dia sombong, kemudian dipergunakan sebagaimana mestinya, tentunya dalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tipsnya supaya hal-hal ini tidak sampai menimbulkan sifat dari kita? Ya. Yang pertama Pak, ya, sadari saja, menyadari bahwasanya yang kita miliki ini masih lebih kecil ketimbang yang Allah beri kepada orang-orang yang lain. Harta banyak, masih ada lebih banyak dari kita. Artinya kalau untuk memandang urusan dunia, jangan lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas, itu tidak cukup ya. Tapi kalau untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat, maka lihatlah untuk yang bawah. Jadi kalau untuk urusan harta tadi, yakin saja, percayalah, yang kita miliki ini ya masih lebih kecil ketimbang yang Allah beri kepada orang lain. Merasa kita ini kecil, Pak. Merasa kita ini lemah. Kenapa seperti ini sombong? Kenapa seperti ini muncul? Karena kita merasa diri ini lebih. Merasa diri kita ini lebih, maka timbul sikap untuk merendahkan orang lain. Merasa bagus dalam ibadah, maka ketika ada orang salah, kita menganggap, ini udah baik.
kita merasa lebih dalam hal harta, maka memandang orang lain dengan pandangan yang jelek. Jadi artinya untuk meminimalisir sikap sombong ini, kita ini Pak banyak kurangnya, merasa kita ini banyak kurangnya. Ya Allah, ibadah yang selama ini aku lakukan ternyata masih belum ada apa-apanya. Apa yang aku miliki ya Allah ternyata masih belum ada apa-apanya, walaupun secara materi itu banyak. Kita merasa diri kita ini tak ada apapun. Merasa saja kita ini lemah, merasa kita ini kita ini lemah, kita ini kecil, Pak. Kalau kita kecil, yang kita percaya apa? Sifat-sifat ini akan terkikis. Nabi Yusuf itu Pak, itu kan apa namanya itu kalau dia luar biasa, tapi dia merasa dirinya lemah. Merasa dirinya masih kurang dalam hal taat kepada Allah. Maka sifat angkuh tadi tidak tercermin dalam sifatmu. Ya. Jadi itu Pak, kalau mau menekan sifat sombong dari 4 hal ini, kita ini masih kurang dalam ibadah. Kita ini masih sedikit dalam harta. Kita ini jabatan ini adalah beban dan amanah. Kalau ini tekan dalam diri kita, maka insya Allah ya, orang sombong itu kan karena dia merasa dirinya lebih tinggi. Assalamualaikum. Coba kalau dia merasa lebih rendah, walaupun dia tinggi, dia tinggi secara materi, bukan dia rendah dalam hatinya, maka pasti dia sombong. Walaupun dia punya harta yang banyak.